ya, digundulin ya, terus ada bekas, tapi anting copotin, lidahnya pernah ditindik udah dicopotin, di bibirnya udah, di hidungnya juga ada. Laki-laki ya dicopotin udah gitu. Tapi tato kan nggak bisa, ya udah. Dan dia datang itikaf di situ, di soft paling depan. Saya dan teman-teman tertarik, lantas kita deketin dia, kita ajak kenalan, kita ajak ngobrol gitu, teman-teman ini kita ajak dia ngobrol, masya Allah ya. Dia cuman bilang, ya saya pikir aja gitu, mau sampai kapan hidup seperti ini. Itu udah storytelling belum? Sudah. Ada suksesnya nggak? Nggak ada. Menceritakan kesuksesan nggak ada cerita tentang kesuksesan. Cerita story loh. Story itu kan bukan menceritakan kesuksesan, menceritakan kisah hidup kita, ya nggak? Nah, cuman dalam konteksnya adalah persuasi, dia harus punya tujuan. Misalnya si teman kita yang mantan preman barusan ya, iya saya tuh ini, saya mikir suatu saat saya ini nanti di akhir zaman begini. Jadi saya memutuskan untuk sebelum saya mati saya harus hijrah. Tapi masalahnya saya nggak tahu kapan saya mati. Nah kebetulan suatu hari saya ketemu dengan teman-teman PKM dari Masjid Habibur Rahman Bandung ini. Maaf ya, Habibur Rahman ya nama masjidnya ya, Habibur Rahman. Apa nih, TST di Habibur Rahman, gak pernah ketemu 12 tahun saya di itikaf. Saya tuh masih ngalamin itikaf di Habibur Rahman gak dikoordinir panitia, gak ada panitianya. Dulu masih Ustadz Suherman ya. Kalau Ustadz Abdul Aziz itu kan guru, dia bukan orang Masjid Habibur Rahman, bukan, dia guru, dia rumahnya di Jakarta. Ustadz Abdul Aziz itu rumahnya di Jakarta, cuman dia ngajar tahfiz di Masjid Habibur Rahman. Salah satu muridnya Ustadz Suherman. Saya dari zaman Ustadz Suherman itu, sekarang kan udah syekh undangan-undangan kan. Kalau dulu masih produk-produk asli Habibur Rahman itu yang suruh mimpin itikaf. Yang itikafnya masih tidur ngampar di dalam masjid. Itu saya ngalamin masa-masa itu. Lalu muncul tahun kedua, tahun ketiganya tuh mulai muncul ada orang-orang yang bawa keluarga, and then karena tidur ngampar mungkin kedinginan, mereka bawa tenda. Semenjak itu muncul tenda, tahun berikutnya ada tenda. Akhirnya sama panitia, udah deh mulai sekarang Habibur Rahman etikafnya dikoordinir sama DKM, dan boleh bawa keluarga, silakan boleh dirikan tenda, tapi tendanya dinomerin, kafling. Muncullah itu itikaf paling unik se Indonesia mungkin. Dari tahun berapa saya gitu. Nah ceritanya seperti itu. Lantas suatu hari saya ketemu di KM Habibur Rahman, dan saya memutuskan untuk adalah saya datang saja, saya melepaskan semua atribut masa lalu saya. Di sini saya mulai dari nol lagi. Persuasinya bisa ditambahin nggak di belakang? Bisa. Dan teman-teman, Anda yang sekarang merasa jauh dari agama, saya yakin ada sebuah kerinduan dalam hati Anda untuk kembali ke jalan yang benar. Rasakan dalam hati. Saya butuh, dan saya mengajak Anda semuanya, teman-temanku semuanya, yuk kita hijrah yuk bareng-bareng. Saya bisa, Anda juga masih bisa, karena kita nggak tahu kapan kita mati. Jadi kalimat persuasinya, you see, Anda lihat dampak dari sebuah kisah hidup. Kalau kita ceritakan kepada orang lain dan kita mengajak orang lain untuk masuk, jauh lebih powerful daripada copywriting jenis apapun. Makanya kitab suci agama apa aja di seluruh dunia ini isinya apa? Cerita, story. Apa isi 80% Al-Quran isinya apa? 80% isi Injil apa? 80% isi kitab Tripitaka apa? Kitab suci agama apapun, ya. Tapi saya nggak tahu sih kalau agama penyembah berhala gitu sih. Saya nggak tahu isinya apa. Ya pokoknya agama yang diresmikan nama pemerintah deh, gitu aja deh. Yang nggak diresmikan saya nggak tahu soalnya. Ya, agama penyembah dewa matahari misalnya gitu ya, nggak tahu juga sih isinya apa. Ya, cerita. Semua agama itu kitab sucinya isinya cerita. 80% lebih isinya cerita. Kisah Nabi Musa lah, ya, kisah Fir'aun, kisah Korun, ya, isinya cerita. Ya, kisah Nabi Zakaria, ya kan, kisah Nabi Ayub diuji sakit dan seterusnya. Itu sih cerita, ya. Nah itulah dia. Artinya apa? Bentuk persuasi yang paling powerful adalah cerita. Dan bahkan cerita ini saking powerfulnya, dia tidak dicerna oleh pikiran sadar. Dia akan lolos dari yang namanya critical mind, real,
ya, critical mind. Masih inget nggak bagannya itu? Ini nih, tak gambar kewes. Ya, misalnya nih. Nah, nah, ini misalnya kepala atau otak kita manusia.